Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiq Alherian Diansyah, NIM 2406051107178. Oke, jadi di sini langsung saja teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tentang teologi Islam periode awal, aliran Murji'ah dan Khawarij. Oke, latar belakang aliran tersebut. Yang pertama yaitu Murji'ah dan Khawarij berakar dari persoalan politik. Yang kedua, Murji'ah menolak, mengkafirkan, dan tunda keputusan iman. Yang ketiga, identifikasi konflik politik pasca wafatnya Khalifah Utsman. Selanjutnya, dampak munculnya kedua aliran yaitu perpecahan umat Islam. Pertentangan Ali dan Muawiyah hasilkan kelompok berbeda. Khawarij mengkafirkan yang dianggap berdosa besar. Oke, jadi ada 6 poin di latar belakang saya kali ini. Oke, next, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi latar belakang munculnya aliran Murji'ah dan Khawarij. Yang kedua, menjelaskan pokok ajaran teologi Murji'ah, moderat dan ekstrim. Yang ketiga, menguraikan ajaran utama Khawarij tentang iman, dosa, dan kepemimpinan. Yang keempat, menganalisis perbedaan mendasar pandangan Murji'ah dan Khawarij terkait iman dan amal. Kelima, mengevaluasi pengaruh kedua aliran terhadap perkembangan teologi Islam. Oke, next. Sejarah munculnya aliran Murji'ah. Nah, awal mulanya yaitu pada tahun 35 Hijriah atau 856 Masehi yang berawal dari konflik politik pembunuhan Khalifah Utsman. Jadi pada tahun 35 Hijriah itu terjadi konflik politik yang memicu ketegangan di kalangan umat Islam akibat pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, memicu perpecahan yang signifikan. Nah, setelah itu terjadilah perang saudara Ali versus Muawiyah, yaitu pertentangan dan arbitrase atau yang sering kita dengar yaitu tahkim. Pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dalam perang saudara. Nah, ini berakhir dengan arbitrase, menimbulkan ketidakpastian status keimanan para pihak. Jadi, kedua belah pihak ini tidak stabil dan tidak pasti keimanannya antara memilih pihak Ali ataupun keluar dari pihak Ali. Yang selanjutnya yaitu munculnya aliran Murji'ah. Jadi kelompok netral itu menolak mengkafirkan. Nah, kelompok yang menolak mengkafirkan itu disebut kelompok yang netral, yaitu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah hadir sebagai pihak netral yang menolak mengkafirkan siapapun dalam konflik. Nah, mereka ini mengedepankan penundaan penghakiman iman. Jadi kelompok Murji'ah ini adalah aliran yang netral yang mengedepankan penundaan penghakiman iman. Jadi tidak serta-merta mengkafirkan orang yang berdosa besar. Gitu. Jadi bisa dibilang kelompok yang netral. Oke, next. Terus apa saja sih doktrin aliran Murji'ah? Jadi di sini ada beberapa doktrin. Nah, ada Murji'ah moderat dan ada Murji'ah ekstrim. Nah, ada beberapa aspek di sini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pandangan terhadap dosa besar. Nah, pada Murji'ah moderat, dosa besar tidak menghapus status mukmin. Jadi, dosa besar itu tidak ada pengaruhnya dalam status keimanan seseorang. Jadi orang tersebut tetap berstatus mukmin walaupun dia melakukan dosa besar. Nah, jikalau Murji'ah ekstrim tidak secara eksplisit membahas. Nah, dia itu fokus pada iman hati. Aspek yang kedua yaitu definisi iman. Menurut Murji'ah moderat, iman adalah pengetahuan menyeluruh tentang Allah dan Rasul. Jadi pengetahuan yang luas yang mengenai Allah dan Rasulnya. Sedangkan Murji'ah ekstrim, iman hanya terletak di hati, perbuatan, dan ucapan
tidak mempengaruhi iman. Jadi hati itu yang mempengaruhi iman. Perbuatan kita, ucapan kita, nah itu tidak mempengaruhi iman apabila menurut pandangan Murji'ah ekstrim. Untuk aspek yang ketiga yaitu pengaruh perbuatan buruk terhadap iman. Menurut Murji'ah moderat, perbuatan buruk tidak menghapus iman jika hati beriman. Nah, jadi perbuatan buruk itu seburuk-buruknya apapun itu tidak menghapus iman jika hati kita beriman. Jika hati kita masih percaya adanya Allah dan Rasulnya, seburuk apapun perbuatan yang dilakukan, nah itu tidak menghapus iman. Kalau Murji'ah ekstrim, perbuatan buruk tidak merusak iman selama hati beriman, sama seperti Murji'ah yang moderat. Bedanya, kalau Murji'ah moderat itu menghapus iman, tidak menghapus iman, Murji'ah ekstrim itu tidak merusak iman. Oke, untuk aspek yang keempat yaitu tokoh utama. Tokoh utama dari Murji'ah moderat adalah Al-Hasan bin Muhammad, Abu Hanifah, Abu Yusuf. Sedangkan Murji'ah ekstrim itu sepengetahuan kami itu tidak ada. Untuk aspek selanjutnya yaitu pokok ajaran utama. Hoe Montgomery Rosihan. Untuk Murji'ah moderat, penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga akhirat, pemberian harapan ampunan bagi pelaku dosa besar, doktrin mirip mazhab skeptik, dan empiris Helenis. Nah, jadi itu adalah pokok ajaran utama dari Murji'ah moderat. Jangan dari Murji'ah ekstrim itu belum ada atau tidak ada. Nah, untuk implikasinya atau aspek yang terakhir yang kita bahas dari Murji'ah, yaitu Murji'ah moderat itu menekankan rahmat Allah dan menjaga persatuan tanpa menghakimi keras. Jadi, menekankan rahmat Allah dan menjaga persatuan tanpa menghakimi yang keras. Sedangkan Murji'ah ekstrim itu tidak ada. Oke, next. Sejarah munculnya aliran Khawarij. Nah, pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi itu terjadinya perang Siffin. Perang antara Ali dan Muawiyah yang menjadi latar belakang munculnya kelompok Khawarij sebagai reaksi terhadap keputusan arbitrase. Nah, seperti yang kita bahas di aliran Murji'ah tadi kan ada arbitrase. Nah, itu yang membuat keimanan antara dua kelompok itu terpecah. Jadi ada yang mengimani Ali, ada yang keluar dari golongan Ali. Nah, terus setelah perang Siffin, nah kekecewaan pendukung Ali kecewa terhadap keputusan arbitrase atau tahkim yang dianggap mengalahkan hukum Allah sehingga mulai menolak keputusan manusia. Setelah perang Siffin ada kelompok yang kecewa dengan Ali. Nah, pasca keputusan arbitrase keluar dari barisan Ali. Nah, kelompok ini meninggalkan barisan Ali karena menolak penggantian hukum Tuhan dengan keputusan manusia. Nah, ada kelompok yang keluar dari barisan Ali karena menganggap kalau keputusan ini keluar dari hukum Tuhan. Nah, terus selanjutnya awal mula berkembang, yaitu berkembang menjadi sekte teologis keras dari kelompok politik. Khawarij berkembang menjadi sekte teologis keras pertama dalam Islam dengan pandangan teologis yang ketat. Nah, jadi Khawarij ini adalah sekte teologis keras dari kelompok politik. Nah, ini adalah awal mula terbentuknya Khawarij, yaitu dari pasca keputusan arbitrase dia keluar dari kelompok barisan Ali, nah terus menjadi sekte teologis keras dari kelompok politik. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan teologis.
Sikap teologis keras dan intoleransi Khawarij menekankan bahwa iman harus dibuktikan dengan amal ibadah. Salah satunya yaitu di antaranya sholat, puasa, dan zakat. Dan dikenal intoleran terhadap dosa besar. Oke, next. Nah, kalau tadi kita membahas doktrin Murji'ah, sekarang kita membahas doktrin dari Khawarij. Oke, tegaskan dosa besar sebagai sebab kekafiran. Khawarij memandang dosa besar murtakib al-kabair, menyebabkan seorang keluar dari iman dan menjadi kafir. Ibadah termasuk bagian iman, meninggalkan sholat menjadikan kafir, dan anak-anak dari orang kafir yang mati kecil dianggap kafir juga karena keturunan dari orang-orang kafir. Nah, poin yang kedua yaitu tentukan kriteria kepemimpinan berdasarkan moral dan takwa. Pemimpin tidak harus dari Ahlul Bait atau Quraisy, tetapi harus memiliki takwa, wara', zuhud, dan tidak zalim. Jika pemimpin berlaku zalim, rakyat berhak melakukan perlawanan. Yang ketiga yaitu kritik tokoh dan pendukung tahkim sebagai kafir. Khawarij menganggap tokoh seperti Ali, Utsman, dan para pendukung tahkim sebagai kafir karena perbedaan pandangan dan keputusan politik. Nah, ini jadi hanya karena perbedaan pandangan dan keputusan politik, Khawarij menganggap tokoh seperti sahabat yang kita kenal yaitu Ali, Utsman, dan para pendukung tahkim. Nah, ini dia menganggapnya sebagai kafir hanya karena perbedaan pandangan dan keputusan politik. Yang selanjutnya yaitu pengaruh aliran Murji'ah dan Khawarij terhadap teologi Islam. Yang pertama, dorong sikap toleransi dan penangguhan penghakiman oleh Murji'ah. Murji'ah mendorong sikap toleransi dan menunda penghakiman dalam Islam, mempengaruhi pemikiran moderat yang menekankan rahmat dan pengampunan Allah serta menegaskan iman sebagai keyakinan dalam hati. Yang kedua yaitu Khawarij membentuk sekte teologis keras dan intoleran. Khawarij menekankan pentingnya amal dan moralitas dalam menentukan keimanan serta mempengaruhi pemikiran politik Islam dan terkait legitimasi pemimpin dan hak rakyat. Yang ketiga yaitu pentingnya memahami kedua aliran untuk kajian teologi dan politik Islam. Memahami pengaruh Murji'ah dan Khawarij sangat penting untuk mengkaji dinamika teologi dan politik Islam secara mendalam, khususnya dalam konteks sejarah dan pemikiran Islam kontemporer. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Khawarij menunjukkan sikap keras hingga mengkafirkan pelaku dosa besar, sementara Murji'ah cenderung lunak dengan menyerahkan urusan iman dan dosa kepada Allah. Islam mengajarkan jalan tengah, menyeimbangkan iman dan amal, serta menghindari sikap berlebihan. Oke, next. Nah, khairul umuri au satuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan, hadis riwayat Bukhari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan penjelasan saya yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.